Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarlia, kelas 11 MIPA 2, nomor absen 36, akan menjelaskan struktur karya ilmiah. Karya ilmiah ini berjudul Gempa Bumi. Di bab pertama pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Di bab kedua akan membahas macam-macam gempa bumi, penyebab terjadinya gempa bumi, dampak gempa bumi terhadap lingkungan, cara menanggulangi gempa bumi yang terjadi. Dan di bab penutup ketiga ada kesimpulan. Gempa bumi latar belakangnya. Gempa bumi merupakan getaran-getaran tanah akibat pergeseran lapisan-lapisan batuan bumi di antara bencana alam yang dialami manusia. Gempa bumi merupakan bencana yang paling merusak. Kerusakan-kerusakan akibat gempa bumi biasanya diikuti oleh bencana sekunder, misalnya kebakaran, ledakan, terputusnya aliran listrik, terputusnya saluran air minum, dan lain-lain. Gempa bumi terjadi setiap hari di bumi, namun kebanyakan kecil dan tidak menyebabkan kerusakan apa-apa. Gempa bumi kecil juga dapat mengiringi gempa bumi besar dan dapat terjadi sesudah, sebelum, atau selepas gempa bumi besar tersebut. Sampai saat ini, manusia belum dapat meramalkan terjadinya gempa bumi. Yang dapat dilakukan hanya memperkecil kerugian yang diakibatkan oleh gempa bumi atau seisme berakibat merubah, merombak, dan atau merusak permukaan bumi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi adalah seismologi. Sementara alat yang mengukur kekuatan gempa bumi adalah seismograf. Rumusan masalah. Apa saja macam-macam gempa bumi itu? Apa yang menyebabkan terjadi gempa bumi? Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari gempa bumi? Bagaimana cara menanggulangi gempa bumi yang terjadi? Tujuannya, macam-macam gempa bumi, penyebab terjadinya gempa bumi, dampak gempa bumi terhadap lingkungan, cara menanggulangi gempa bumi yang terjadi. Bab kedua, macam-macam gempa bumi. Gempa bumi runtuhan atau gugur. Gempa bumi runtuhan terjadi karena gugurnya atau runtuhnya tanah daerah yang umumnya mengalami gempa runtuhan adalah daerah tambang, terowongan, pegunungan kapur atau lubang. Di dalam pegunungan kapur, kadang-kadang terdapat gua yang terjadi karena pelarutan. Jika atap gua tersebut runtuh, terjadi gempa bumi. Bahaya yang diakibatkan dalam gempa runtuhan bersifat kecil. Umumnya gempa runtuhan terjadi dalam skala kecil atau pada wilayah lokal. 2. Gempa bumi vulkanik. Gempa bumi vulkanik terjadi karena meletusnya gunung api. Ketika gunung api akan meletus, timbul tekanan gas dari dalam sumbat kawah. Tekanan ini menyebabkan terjadinya getaran yang terjadi getaran yang disebut gempa bumi vulkanik. Gempa jenis ini hanya terdapat di daerah sekitar gunung api yang meletus. Bahaya gempa bumi vulkanik lebih besar dibandingkan gempa bumi runtuhan, namun lebih kecil dibandingkan dengan gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik yang merupakan akibat dari gerakan orogenesis. Daerah yang seringkali mengalami gempa tektonik adalah daerah pegunungan lipatan muda, yaitu daerah Mediterranean, Sirkum, Pasifik. Bahaya yang ditimbulkan gempa tektonik bersifat sangat besar karena lapisan bumi dapat mengalami lipatan, retakan, patahan, pergeseran. Oleh karena gempa ini selalu disebabkan pergeseran kerak bumi. Gempa ini disebut juga gempa dislokasi. Gempa bumi tektonik berasal dari geseran lapisan-lapisan batuan sepanjang bidang sesar di dalam bumi. Sesar ini disebabkan oleh gaya tektonik di dalam bumi. Gempa tektonik disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik dan merupakan akibat dari gerakan orogenesis. Daerah yang seringkali mengalami gempa tektonik adalah daerah pegunungan lipatan muda, yaitu daerah Mediterranean, Sirkum Pasifik. Bahaya yang ditimbulkan gempa tektonik bersifat sangat besar karena lapisan bumi dapat mengalami lipatan, retakan, patahan, atau pergeseran. Oleh karena gempa ini selalu disebabkan pergeseran kerak bumi. Gempa ini disebut juga gempa dislokasi. Gempa tektonik berasal dari geseran lapisan-lapisan batuan sepanjang bidang sesar dalam bumi. Bidang sesar ini disebabkan oleh gaya tektonik dalam bumi. Sesar yang terkenal dan terbesar adalah Sesar San Andreas. Sesar ini membujur sepanjang California dan merupakan sebab dari kegiatan gempa bumi di daerah tersebut. Sesar besar di Indonesia terdapat di Sumatera, yang disebut Sesar Besar Sumatera. Pada patahan ini terdapat lembah Semangko yang membujur Pulau Sumatera. Penyebab terjadinya gempa bumi. Gempa bumi biasanya terjadi di perbatasan lempengan-lempengan bumi. Gempa bumi yang paling parah biasanya terjadi di perbatasan lempengan konvensional dan tradisional.
translasional. Gempa bumi fokus dalam kemungkinan besar terjadi karena materi lapisan litosfer yang terjepit dalam mengalami transisi fase pada kedalaman lebih dari 600 km. Beberapa gempa bumi lain juga dapat terjadi karena pergerakan magma di dalam gunung berapi. Gempa bumi seperti itu dapat menjadi gejala akan terjadinya letusan gunung berapi. Beberapa gempa bumi jarang namun juga terjadi karena menumpuknya massa air yang sangat besar di dalam balik dam, seperti dam Karibia di Zambia, Afrika. Sebagian lagi juga dapat terjadi karena injeksi atau ekstraksi cairan dari ke dalam bumi. Contoh, pada beberapa pembangkit listrik tenaga panas bumi dan di Rock Mountain Arsenal. Terakhir, gempa juga dapat terjadi dari peledakan bahan peledak. Hal ini dapat membuat para ilmuwan memonitor tes rahasia senjata nuklir yang dilakukan oleh pemerintah. Gempa bumi yang disebabkan oleh manusia seperti ini dinamakan seismisitas terinduksi. 3. Dampak gempa bumi terhadap lingkungan. Bencana ini memiliki dampak yang beruntut. Kerusakan yang satu akan mempengaruhi pada kerusakan yang lainnya, baik terhadap tanah, air, maupun udara. Hal ini mengakibatkan rusaknya keseimbangan ekosistem dan mengalami penurunan kualitas lingkungan. Karena adanya perubahan lingkungan di bawah ini ada beberapa akibat bencana gempa dan tsunami terhadap lingkungan. Yang pertama ada longsor. Gempa bumi adalah getaran yang ditimbulkan karena adanya gerakan endogen, hentakan gempa, dan bergoyang tanah menyebabkan keluarnya tanah dan massa batuan yang menyebabkan tanah longsor, lumpuh, dan longsornya batuan di atas. Semua ini mendorong terjadi kerusakan dan kerugian pada kehidupan di muka bumi ini. 2. Kerusakan bangunan. Gelombang pada gempa bumi menyebabkan lapisan tanah bergerak menggoyangkan bangunan gedung dan menyebabkan konstruksi bangunan menjadi tidak kokoh atau kerangka bangunan menjadi lemah, bahkan sebagian atau keseluruhan bangunan menjadi runtuh. Bergoyangnya lapisan tanah juga melemahkan tanah dan bahan material fondasi di bawah kerangka bangunan serta bisa menyebabkan perubahan yang dramatis dalam susunan tanah halus dan tanah jenis berbutir pasir. Selama terjadinya gempa, tanah jenuh yang berpasir menjadi seperti cairan lumpur. Prosesnya disebut pencairan. Proses pencairan menyebabkan kerusakan pada material fondasi tanah dan kerangka bangunan menjadi lingkungan. Ketiga, banjir. Gempa bumi juga bisa menyebabkan air dalam sebuah waduk atau danau mengalir ke berbagai arah atau tumpah kembali keluar, dan air yang mengalir dalam jumlah besar tersebut akan memenuhi sungai-sungai di bawahnya. Akibatnya rusaknya danau atau jebolnya waduk akibat gempa. 4. Cara menanggulangi gempa bumi. Ada beberapa ciri yang dapat terlihat jika akan terjadi gempa bumi. Beberapa ciri tersebut antara lain, lihat ke langit. Kalau di langit ada awan yang berbentuk seperti angin tornado atau seperti pohon, seperti batang berbentuk berdiri, itu adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Awan yang berbentuk aneh terjadi karena adanya gelombang elektromagnetis berkekuatan hebat dari dasar bumi, sehingga gelombang elektromagnetis tersebut mengisap daya listrik dari awan. Oleh karena itu bentuk awannya jadi seperti tersedot ke bawah. Gelombang elektromagnetis berkekuatan besar itu sendiri terjadi akibat adanya patahan atau pergeseran lempeng bumi. Tapi kemunculan awan gempa seperti itu di langit tidak selalu berarti akan ada gempa. Bisa saja memang bentuknya seperti itu. Coba diuji medan elektromagnetis dalam rumah. Cek siaran TV apakah ada suara berebet atau tidak. Jika terdapat mesin fax, cek apakah lampunya blinking biarpun lagi tidak transmit data. Coba minta orang lain mengirim fax ke kita, cek apakah teksnya yang diterima berantakan atau tidak. Coba matikan alarm listrik, cek lampu neon tetap menyala, redup remang-remang biarpun tak ada arus listrik. 2. Perhatikan hewan-hewan. Cek apakah hewan-hewan seperti menghilang, lari, atau bertingkah laku aneh, gelisah. Insting hewan biasanya tajam, dan hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetis. Air tanah. Lihat juga apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut, tidak seperti biasanya. Jika 4 tanda itu ada atau terlihat dalam waktu bersamaan, segeralah bersiap-siap untuk evakuasi. 4 tanda tersebut kemungkinan besar menunjukkan memang akan ada gempa berkekuatan besar. Walaupun demikian, adanya awan gempa bentuk aneh itu tetap tidak bisa memastikan kalau gempa itu terjadi. Oleh karena itu, jangan tunggu-tunggu lagi. Sebisa mungkin langsung melakukan tindakan penyelamatan diri untuk menghindari hal-hal yang paling buruk. Kalau skala gempanya besar dan epicentrumnya terletak di laut, kita harus selalu awas akan datangnya gelombang tsunami. Tingginya gelombang bisa puluhan meter, bisa juga hanya 2 meter. Tapi biarpun hanya 2 meter, gelombangnya tidak main-main. Kekuatannya dahsyat dan tekanannya bisa mencapai 190 kg. Bab ketiga, kesimpulan. Gempa bumi adalah getaran yang terjadi
permukaan bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi. Tipe gempa bumi adalah gempa tektonik atau gempa vulkanik. Gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu semakin membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempeng. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Sarannya, untuk mengantisipasi gempa bumi yang sampai saat ini belum bisa diprediksi kapan di mana akan terjadi, maka dapat dilakukan beberapa langkah sebagai berikut. Menentukan tempat-tempat berlindung yang aman jika terjadi gempa bumi, menyediakan air minum untuk keperluan darurat, menyiapkan tas ransel yang berisi barang-barang yang dapat dibutuhkan di tempat pengungsian. Sekian dari saya, Tarlia di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.